Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah semua, sahabat salimah semua, alhamdulillah pada hari Minggu jam 10 lewat ya, jam 10 lewat 10 kita bisa kembali hadir bersama di IG Live dari PW Salimah Sumatera Barat. Nah, kali ini merupakan edisi terakhir dari kelas sister online ya. Jadi sekolah Ibu Salimah terpadu ya. Dimana kali ini kita akan sharing tentang tips cantik untuk ibu. Nah, kebayangkan kalau pada ibu-ibu nih ya, udah mau deket lebaran ya, seminggu lagi nih mau lebaran. Ya, seminggu ya lebih kurang kita insya Allah Idul Fitri. Dan kemungkinan sih melihat situasi saat ini terutama Padang kali ya yang masih red zone, kita stay at home, kita masih stay at home, kemudian kita masih physical distancing ya, bisa jadi juga kita juga tidak melakukan Idul Fitri di masjid atau di lapangan ya, bisa jadi begitu ya, mayoritasnya mungkin seperti itu. Tetapi tetap gitu ya, sebagai hari raya umat Islam ya, hari raya umat Islam, hari kegembiraan karena kita sudah berpuasa selama 30 hari, tentulah itu hari kemenangan ya, Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita, dimana kita kembali menjadi suci ya, kita balik ke fitrahnya ya, seperti nama Fitriah Heni gitu ya, jadi balik ke suci gitu ya. Nah jadi kita harus merayakan gitu, nah kita harus merayakan, nah merayakan sahabat muslimah semua, gunakanlah baju yang terbaik ya. Jadi memakai baju yang terbaik, kemudian juga lebih rapi pasti ya, lebih rapi, lebih bersih, lebih wangi. Apalagi ketika kita ada di rumah. Nah ya, apalagi ketika kita ada di rumah saja. Jadi kita tidak bisa melakukan silaturahim misal dari rumah ke rumah seperti biasanya selama ini ya, pergi ke rumah saudara gitu ya, ke rumah orang tua, sungkem jalan-jalan. Nah sekarang kan kita nggak bisa nih gitu ya, belum bisa, dan sebaiknya memang jangan lah ya gitu. Jadi sahabat muslimah stay at home aja. Nah itu malah boleh gitu dandan gitu loh. Maksudnya ibu-ibu justru saat inilah bisa mengekspresikan, mengeluarkan aura kecantikannya seperti itu ya. Jadi biar para paksu itu jadi biar para pak suami itu pangling gitu loh ya, nggak apa-apa gitu. Ini malah dianjurkan kalau menurut saya gitu, karena kan tidak ada orang lain kan, yang ada cuman suami dan anak-anak mahram kita. Nah jadi di situ dandan gitu, jangan kemudian ibu-ibu ketika ada di rumah nggak ada kemana-mana lah gitu ya, nggak ada ke tetangga, nggak ada kemana jalan, udahlah di rumah aja biasa. Terus Idul Fitri pakai baju daster, pakai baju biasa, muka juga kucel gitu, jangan ya. Jadi rayakan kemenangan itu, esensi Idul Fitri itu mesti berasa sama kita ya, walaupun kita hanya ada di rumah. Nah disinilah kita sebenarnya boleh dandan habis-habisan ya, boleh dandan habis-habisan. Ibu-ibu mau pakai apa, pakai segala alat makeup terhits masa kini gitu, pakai gitu ya, asal jangan kayak nanti kayak orang betopeng aja gitu ya, karena barang bagus branded tapi nggak tahu cara makainya, akhirnya kongkalingong kayak apa ya ya gitu ini kemana, warna kulit apa, foundationnya apa, terus eyeshadownya entah di mana kelihatannya gampang tapi sebenarnya itu ada tip-tip khusus. Nah kali ini waalaikumsalam Sari. Terima kasih ya yang udah bergabung. Ini ada Mbak Zeki, ada Ibu Riz, ini Yuni Refrita host kita nih ya, Endang, Sauda Kamila Era, nih Arindi, banyak nih ya. Terus mohon maaf kali ini saya show tunggal lagi ya, karena yang tadinya hostnya ini Ibu Reni Elina, hari ini orang work from home, dia benar-benar masih kerja hari ini, hari Minggu, Masya Allah ya. Jadi saya jadinya live tunggal tidak ada host ya, nggak apa-apa lah, edisi terakhir, topik juga berbeda dengan yang sebelumnya, terus spesial aja lah pokoknya, biarin saya show tunggal aja ya. Nah nanti di sini ibu-ibu sahabat muslimah semua, sahabat salimah semua boleh chat ya, boleh ketikin itu, ketik aja ada yang mau ditanyain.
dandan with using sexy lingerie Mbak Abu is okay Bu Dokter Dewi, you can use that. Boleh Bu, asal kagak ada anak-anak. Inget anak bujangmu 2. Ya boleh ibu mau pakai lingerie, mau apa kesempatan, tapi ingat itu kalau ada anak jangan ya. Itu spesial aja in the bedroom. Jadi ini live-nya khusus ibu-ibu ya, yang mungkin yang bapak-bapak mungkin jauh dulu dari sini, nggak usah ikut live Salimah kali ini ya. Kalau biasanya boleh bapak-bapak karena topik keluarga. Kalau sekarang special edition for moms, how to be beauty in the Idul Fitri for moms, all of moms in the world ya, special muslimah nih ya. Jadi boleh nanti chat, tanya ya, kita interaksi aja karena tidak ada host, saya merangkap semua. Kita chat, interaksi sampai 1 jam sampai 1,5 jam ke depan. Tanya semuanya mengenai kulit, mengenai tips-tips bermake up ya, karena kita akan sharing deh gitu ya. Nah, seperti itu aja dulu untuk pembukaannya. Nah, sekarang ini ada yang nyapa saya nih. Sebentar ya. Assalamualaikum Uni, sukses setelannya Uni. Alhamdulillah, terima kasih. Ini adinda-adindaku di HMI. Ya, ada Ibu Sauda Kamilah, nih Arimdi Endang. Tuh banyak tuh. Sri Utami Mbak Ut, semangat Bu Dokter, walaupun harus tunggal. Yes. Ya, pengurus Salimah itu harus energik gitu ya, penuh semangat karena visinya itu Masya Allah luar biasa. Nah, ibu-ibu sahabat muslimah semua, saya kenalan dulu dong ya. Nah, saya Dr. Fitria Heni. Sebagian besar sih kayaknya udah kenal. Jadi saya Dr. Fitria Heni. Nah, saya biasa dipanggil dengan Dr. Heni. Aktivitas sehari-hari adalah di klinik Medika Punktur di Jalan Kesehatan 1 nomor 38. Jadi saya merupakan CEO dari CVRCA ya, Rana Citra Andalas yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Spesialisasinya adalah saya dokter umum yang mengambil program khusus atau skill khusus untuk akupuntur medik. Jadi saya dokter akupuntur medik. Nah, sebab mungkin sahabat Salimah semua sudah tahu dong kalau akupuntur itu udah terkenal ya untuk kesehatannya maupun untuk kecantikannya. Nah, jadi bisa untuk, kalau kecantikan biasa orang tahu bagaimana sih aging, menghilangin kerutan, terus mancungin hidung, udah gitu slimming ya, terutama kan slimming tuh ya. Kalau kesehatannya orang stroke, vertigo, nah kan udah seperti itu ya. Nah, jadi itu ada di klinik Medika Punktur. Kemudian saya juga menyukai semua lah ya, bukan saya juga kita semua ibu-ibu pasti suka yang namanya cantik-cantik kan, pasti suka yang namanya seger-seger. Nah, jadi karena saya suka gitu ya lihat orang lebih kelihatan cantik dan fresh natural, akhirnya saya ikutan kursus makeup profesional. Nah, seperti itu 2 tahun yang lalu saya ambil kelas untuk makeup profesional. Jadi saya juga dokter Mua. Nah, gitu. Jadi saya adalah Mua ya, makeup artist. Jadi kalau ininya, kalau di IG-nya itu ada dokter Mua. Nah, ya, jadi gimana memang merias pengantin begitu ya. Walaupun saya nyamannya lebih di merias pengantin ketika akad ya, karena akad itu lebih flawless, terus lebih berasa sakralnya seperti itu ya. Nah, jadi saya juga dokter Mua, makanya mungkin itu oleh pengurus Salimah yang lain, PW Salimah yang lain, saya diminta mengisi topik untuk tips cantik para ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi boleh deh di sini nanti sharing-sharing, tanya-tanya ya. Bu Dokcen, ini udah hampir 2 bulan aku nggak pakai bedak karena di rumah aja. Bagusnya mau pakai bedak yang enak untuk pakai bedak apa kali yang enak untuk tetap kinclong? Oh, Buris, nanti kita jawab. Ya, jadi seperti itu kenalan singkatnya. Nah, jadi di sini juga kita ada rumah cantik muslimah. Nah, di sana nanti bisa tuh yang namanya perawatan maupun make up, ya itu bisa. Kita punya tim, tapi biasa kalau untuk make up pengantin itu langsung saya yang pegang. Dengan khasnya saya adalah flawless, jadi make up syar'i, dimana memang flawless ya. Jadi bikin pengantin tuh keluar auranya cantik tanpa dia tebel-tebel menor begitu. Terus kita juga nggak pakai bulu mata palsu biasanya ya, tidak cukur alis. Nah, seperti itu ya. Jadi memang spesifik juga sih ya ininya. Nah,
Oke, sahabat muslimah sekalian, sahabat Salimah di mana aja berada. Nah, kali ini, Reni. Nah, ini dia nih, hostku muncul nih. Ren, how are you? Aduh, beneran deh. Jadi saut tunggal. Nah, ibu-ibu semua, ibu-ibu, adik-adik kali ya, sahabat muslimah semua, sahabat Salimah di mana aja berada. Nah, untuk menjadi kita bisa tampil cantik ya, tetap tampil fresh itu memerlukan proses gitu. Itu nggak yang simsalabim gitu loh Bu ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang memang kita harus ikuti. Nah, yang pertama ya, kalau kita mau kelihatan tampil dan cantik begitu ya, untuk every moment sebenarnya, tapi sekarang mungkin kita gimana sih tampil cantik dan fresh di hari Lebaran gitu ya, gimana sih kelihatan lebih fresh dari Lebaran. Itu terus saya nggak bisa make up loh dok gitu loh, saya nggak pernah selama ini bebedak juga, kadang-kadang iya kadang-kadang enggak. Nah kan gitu ya, saya nggak punya tuh yang namanya brush, terus apa itu alat kosmetik segitu banyak, saya nggak punya. Tenang ya, nanti kita akan ada tips-tips untuk itu nanti sesi kedua ya, sesi kedua. Nah ini Reni, yeay, dia bilang gitu ya. Nah itu untuk sesi kedua. Ada Novaliza, aduh selamat datang ibu. Ya kemudian jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita kelihatan tampil cantik dan bugar, atau kulitnya ya, kulit wajah. Mungkin ibu-ibu kalau cantik itu langsung image-nya kulit muka ya, gimana sih kulit muka saya glowing gitu, gimana sih kulit muka saya kelihatannya fresh gitu, seger gitu ya, seperti pertanyaan dari Bu Riz tadi ya, udah sekian bulan nggak pakai bedak terus gimana. Nah ya, untuk Idul Fitrinya gimana, itu nanti bisa disiasati dengan make up ya. Jadi make up itu sifatnya dekoratif, jadi dia mengkoreksi ya, jadi mengkoreksi orang bulat temo nanti bisa jadi tirus gitu, tapi begitu make upnya dihapus ya bulat lagi mukanya gitu ya. Kalau jadi tidak bersifat permanen, hanya bersifat dekoratif aja sementara. Ketika dia dihapus ya udah dia hilang. Nah itu yang namanya make up. Nah seperti itu ya. Nah sahabat Salimah di mana saja berada, nah kita sharing tadi udah pengenalan diri, sekarang kita kenalin dulu ya Salimah itu apa. Salimah ini adalah ormas ya, jadi ormas yaitu persaudaraan muslimah. Kita udah tahun tanggal 8 Maret 2000 ya, jadi udah 20 tahun nih ya usianya Salimah. Kalau ibaratkan seorang perempuan, nah itu 20 tahun itu wah lagi oke banget ya, bodinya lagi bagus banget, kulitnya lagi kenceng banget, lagi mekar banget, kumbang-kumbang pada lirik-lirik semua. Nah seperti itulah Salimah saat ini ya, kita berada di usia 20 tahun, memasuki 20 tahun. Itu sudah panjang perjalanan, sudah banyak yang kita lakukan tentunya dengan memberdayakan perempuan ya, karena Salimah persaudaraan muslimah kita memberdayakan para perempuan-perempuan Indonesia ya. Jadi dengan visinya itu menciptakan keluarga, jadi targetnya itu adalah keluarga, ibu, anak, dan keluarga Indonesia ya. Nah jadi bagaimana para perempuan-perempuan ini menjadi yang lebih berdaya, menjadi lebih keluar potensinya, terus dia menjadi seorang ibu yang memang bisa the best ya yang dia lakukan untuk keluarganya, jadi istri, terus anak-anaknya bagaimana ya. Nah itulah salah satu visi Salimah. Nah kita punya ada sisi Depdik, kita punya SDM, kita ada sisi departemen dakwah, kita ada ekonomi ya, kita ada kebencanaan ya, sosial seperti itu, ada humas pastinya ya. Seperti sekarang ini kan acara ini nggak akan jalan dong kalau tanpa ada humas ya, ada Bu Vivi di situ, ada Bu Iref di situ ya. Di PW Salimah ya, terus belum nanti di PD ya. Jadi Salimah Sumatera Barat sudah mempunyai PD pimpinan daerah Salimah kota kabupaten Sumatera Barat ya, kita udah ada itu ya. Jadi sudah sampai, bahkan kita bukan hanya PD, kita sampai ke PC ya, udah tingkat-tingkatan apa ya, PC itu cabang ya gitu, ada sampai DPRA ya, udah yang ya RT begitu ya, lurah. Nah seperti itu, jadi memang banyak sekali. Nah salah satu program dari Depdik itu ya ini, sekarang diadakan kelas sister online ya, sekolah ibu Salimah terpadu online via IG live di IG Salimah Sumatera Barat. Nah seperti itu.
sudah beberapa, dia setiap Sabtu Minggu, dan ini adalah yang terakhir karena minggu depan kita sudah memasuki Idul Fitri. Jadi ini materi terakhir dan topiknya memang tips cantik untuk ibu karena mendekati Lebaran ya. Jadi kita dari pengurus Salimah Sumbar bukan mengajarkan ibu-ibu atau sahabat Salimah untuk bertabaruj, tidak sama sekali. Bertabaruj itu adalah berhias yang niatnya itu berhias sehingga orang yang nggak mahram, orang yang memang tidak seharusnya melihat jadi cing gitu ya, dipuji di ini. Nah, takutnya ada ria gitu, menimbulkan dosa juga ya, ada penyakit hati nanti. Nah, jadi kita nggak ngajarin ibu-ibu sahabat Salimah untuk itu kok gitu ya. Jadi tujuannya kita ngadakan ini gimana? Seperti yang saya bilang di awal tadi gitu, bagaimana ketika kita tetap di rumah, Idul Fitri hanya di rumah saja, kita tetap merasakan aura kemenangan itu, kita tetap merasakan Lebaran itu gitu, dimana kita menggunakan baju terbaik, menggunakan harum-haruman dan berdandanlah gitu. Untuk saat sekarang karena stay at home dan kalau di rumahnya hanya ada suami dan anak-anak saja, ibu-ibu bebas mau gaya apa aja ya, mau pakai eyeshadow warna hijau gejreng, mau pakai warna orange, mau gaya flawless, mau gaya bold, itu terserah aja, uang mahram semua gitu ya, itu terserah aja. Tetapi yang akan kita bahas di sini, tentu saya tidak bisa menampilkan step by step tutorial makeup di sini gitu. Kenapa? Tadinya kita mau adakan itu di sini ya, tetapi kemudian ada beberapa pertimbangan. Pertama, karena ini adalah IG Live Salimah Sumbar, sifatnya adalah open ya kan, artinya ini kan semua bisa lihat gitu. Kita nggak tahu nantinya ternyata ada bapak-bapak yang muncul. Terus biasanya ini kita save di mana ada 24 jam. Nanti kan kita nggak tahu siapa yang lihat. Nah, jadi mungkin agak kita menjaga lebih ke keberhati-hatian ya. Jadi lebih ke berhati-hatian. Jadi nanti di bagian make up, jadi saya memang tidak akan mengadakan step by step ya looknya sehingga berubah lebih fresh gitu, tidak. Tetapi ibu-ibu bisa tanya nanti, sahabat Salimah bisa nanya di sini nanti, bagaimana sih misalkan dok saya misalkan ya, dok saya ada kantong mata begitu ya, saya ada kantong mata dok, nah gimana tuh gitu ya, mungkin sementara ini hari udah deket loh, udah seminggu lagi, gimana caranya kantong mata ini kelihatannya pas hari H itu bisa lah disamarkan atau gimana. Nah mungkin seperti itu, nanti kita saya akan share tipsnya bisa begini-begini, nanti bisa pakai ini contohnya seperti itu ya sahabat Salimah semua. Jadi memang bukan tutorial make up ya. Nah seperti itu. Kemudian untuk tutorial make up nanti mungkin akan ada lagi event yang bisa kita adakan atau saya ngadakan, nanti kita lihat lah ya bagaimana dalam disiasati dengan memang close dan memang ya semua bisa mencoba dan melakukannya gitu. Nah untuk saya bisa lebih ini mungkin sahabat Salimah, ibu-ibu semua atau ya ibu-ibu, adik-adik ya yang akhwat juga mungkin bisa deh ketikin di kolom chat mungkin sebenarnya alat makeup apa aja sih yang ada di rumah. Nah gitu ya, jangan-jangan bedak juga nggak ada dok. Nah iya toh. Tapi banyak yang kayak gitu, wong saya juga kayak gitu kok, jadi nggak usah malu-malu ya, saya juga kayak gitu, tenang aja ya. Mau dong nanti ada kelas khusus kecantikan, siap. siap. Wah ini ada Wetna juga, ada Ella, ada Uni Zul, aduh masya Allah sehat-sehat ya Uni, aduh Uniku ini ya seniorku. Ada Ayang, Mbak Aka bayar siang, Arum Anaya, Mbak Arum, Mbak Yuli silakan. Jadi mungkin nanti bisa di chatting tuh ya, jadi misalkan dok saya di rumah cuma ada ini, saya cuma ada ini gitu ya, atau saya malah nggak punya apa-apa dok di rumah, tenang masih ada waktu beli. Oke. Baik, nah mungkin ibu pakai eyeshadow warna-warni di lengan Umi. Bisa aja dong gitu ya, karena kan hanya di rumah aja. Kecuali anak-anak protes. Ayah dari sesi Depdik nih katanya habis Lebaran kita susul agenda baru. Ya, baik itu ya. Nanti kalau ada yang salam-salam saya nggak tersapa di ini ya, karena kan ini cus gitu ya. Reni Elina skincare lengkap ada dong, pasti dong kita punya gitu ya. Melva selamat bergabung. Oke. Nah pertama-tama yang mesti diyakini, yang mesti kita persiapan awal bagaimana sih kita tampil cantik gitu ya, bagaimana kita tampil cantik di hari Idul Fitri ya untuk para ibu-ibu.
Mbak Ani, halo, miss you, miss you, miss you. Mwah, kangen sama Risoles juaranya. Mbak Ani dari Bandung kayaknya nih ya. Nah, Diskom Info Padang juga live di sini. Masa siapakah orang di balik layarnya? Ada Ocha, Mbak Ocha ya. Oke. Jadi kita masuk ya step by step ya. Jadi apa sih pertama-tama yang harus kita siapkan dulu supaya kita bisa tampil cantik ya, tampil cantik. Kalau kita hubungin sekarang tampil cantik di Idul Fitri. Just for moms, stay at home. Nih kita tekankan banget stay at home-nya ya. Takutnya pada salah kaprah ini ya, stay at home-nya. Nah, yang pertama tentu persiapan. Nah ya, sekarang kita ke mungkin fokusnya ke kulit muka ya, mungkin fokusnya ke muka, tapi nanti sebenarnya dia persiapannya harus seluruh tubuh. Nah ya, ini Arina nonton dengan dede bayinya ya, gitu ya. Oke, ini Surya Medina. Oke, mudah-mudahan perempuan ya. Ini khusus moms ya. Ini special live just for moms, just for emak-emak muslimah di Padang sayang. Pak Ani, Padang masuk ke daerah red zone. Oh, isolasi 14 hari. Hati-hati Mbak Ani, welcome to Padang. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah persiapan dari fisik ya. Kalau kita bicara muka ya, apalagi kemudian nanti kita berbicara bagaimana kita tampil cantik flawless ya. Flawless itu adalah mungkin sahabat Salimah udah tahu lah ya, bagaimana sih pangeran-pangeran Inggris tuh pengantinnya dandanannya, ya kan? Beda kan sama pengantin Indonesia kan? Ya, jadi itu yang namanya flawless. Jadi tidak merubah wajah, ya. Jadi kalau flawless itu makeup no makeup. Ya yang terkenal istilahnya Nurmaini. Ikut menyimak Mbak, mangga silakan Mbak Nurmaini Rahim, mudah-mudahan bermanfaat ya. Boleh ikutan di chat-chat kalau ditanyakan seputar kecantikan makeup boleh ya. Jadi makeup flawless itu adalah makeup no makeup. Jadi kelihatannya dia nggak pakai makeup, tapi sebenarnya dia bermakeup. Dan untuk sahabat Salimah ketahui, flawless itu yang makeup no makeup itu step-stepnya jauh lebih banyak, waktu mengerjakannya jauh lebih lama, ya. Kemudian produk-produknya juga nggak bisa sembarangan produk. Jadi makeup no makeup atau flawless makeup itu bukannya pakai produk tipis-tipis ya. Ini banyak salah kaprah yang perlu diluruskan, karena ketika saya makeup pengantin, oh tipis-tipis aja ya dok gitu ya, nggak usah tebel-tebel dok gitu lah. Wong pengantin itu mau standby dari pagi sampai malam, belum nanti dia mau sholat, nah gitu ya. Terus mau tipis-tipis, ya itu mah namanya makeup harian ya. Di makeup harian abis wudhu kena keringet hilang makeupnya. Nah pengantin kan nggak mungkin kayak gitu. Nah jadi makeup flawless, yang makeup no makeup bukan berarti semua foundation tipis, bedak tipis, bukan itu ya. Sekali lagi bukan itu ya. Oke, kalau yang masih muda gimana dokter? Boleh yang masih muda juga, kan tetap harus tampil segar dong kan. Ketika kita bicara dengan orang, ketika kita bertemu orang, terus wajah kita kucel gitu ya, muka kita tuh bulukan, kan nggak enak ya, mood orang juga hilang. Tapi ketika kita tampil berbicara dengan orang, kita berinteraksi, tapi wajah kita tuh segar, selalu dihiasi dengan senyuman, orang udah seneng gitu loh, hati orang udah seneng. Nah ketika orang udah seneng, udah gitu, udah pahala. Senyum itu sedekah ya kan. Nah jadi it's okay, ini buat semuanya. Walaupun judul kita adalah tips cantik untuk ibu ya. Selama Anda perempuan is okay, you can stay here right now. Ya, selama berjenis kelamin perempuan ya. Oke. Uni Rina ini juga selamat bergabung Uni. Ya, udah kelar isolasinya, alhamdulillah senangnya Mbak Ni gitu ya. Ida juga, ibu kuker kita. Nah, jadi seperti itu ya, pengertian dulu yang flawless itu seperti apa. Nah, kemudian kita tidak bisa kerjakan ya, atau bukan hal yang mudah untuk mengerjakan ketika ada orang atau kita mau dandan flawless, tapi kemudian tekstur kulit mukanya itu berantakan ya. Itu nggak bisa.
Makeup itu akan bagus ya. Makeup itu akan bagus kalau pondasinya bagus. Nah, ini yang memang harus dipahami oleh sahabat Salimah semua ya. Orang itu bagus ya di makeup, kayak nggak pakai makeup gitu, tapi wajahnya kelihatan wah glowing begitu ya. Nah, itu lihat dong pondasinya. Nah, saya udah katanya pakai ini, kalau tutorial kan gitu ya, biasanya ini ya, nanti kita juga kan misalkan ini ya, pakai yang ini gitu ya. Saya udah beli semua, harganya udah gini, udah saya kerjain, kok di muka saya nggak glowing ya, kok muka saya nggak kelihatan cakep, nah, misalkan gitu ya. Nah, itu bisa jadi teknik. Terus yang paling penting tuh ya pondasinya, alasnya itu, alas mau naruh kosmetik itu gimana gitu lah. Wong kalau mukanya ya, kalau alasnya itu bopeng ya, mohon maaf ya gitu ya. Kalau misalkan nih kulit muka kita tuh bopeng, kulit muka kita tuh bolong-bolong, kulit muka kita tuh apa namanya, kulit muka kita itu teksturnya nggak rata gitu ya. Jadi teksturnya itu nggak rata. Sebentar ya. Jadi tarik nafas dulu. Ada yang bergabung, Irawati tahu dok, umur saya hampir 42, udah mulai flek di wajah, gimana solusinya dok? Tenang mbak, saya udah 45, tenang, nanti kita bahas ya bagaimana kalau ada yang bagaimana kalau ini ya, kalau umur 42, nanti umur 40 ke atas atau 35 ke atas sudah mulai banyak permasalahan kulit. Itu kita bisa koreksi baik secara yang permanen medis maupun nanti dengan makeup. Nah, balik ke makeup tadi ya. Jadi bagaimana sih ketika kulitnya bopeng gitu ya, bolong-bolong mukanya, sebranded apapun makeup yang dipakai, yang dibeli, itu nggak akan bisa nutupin bopeng. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi tapi ketika orang ada flek, orang ada jerawat, itu kita bisa siasati. Itu kita bisa siasati sehingga kelihatan kulit mukanya itu mulus kinclong. Asal dia orangnya enggak head to head. Asal orang itu enggak hadap-hadapan banget sama kita. Tapi kalau dia dari jarak dekat, kalau misalkan jerawat itu berarti kan tekstur mukanya enggak rata, kulitnya enggak licin. Tentulah akan kelihatan juga gitu, ngejendol atau jerawatnya itu pasti akan kelihatan. Tapi kalau ada jarak 1 meter, insya Allah kita kelihatan mulus ya. Setengah meter mungkin masih mulus. Tapi kalau bopeng itu mah nggak bisa. Kalau cuman flek gampang, flek itu bisa ya dengan makeup kelihatan bersih, mulus, glowing, kinclong tuh bisa kalau cuman flek. Yang penting syaratnya itu adalah tekstur muka, kulit muka kita tuh mesti rata, mesti bersih. Nah itu dengan brand lokal aja nanti hasilnya juga udah bagus. Nah ya. Tapi apapun itu ya, apapun itu, ibu-ibu sahabat Salimah sekalian, itu mesti dok gimana ngilangin kantong mata tanpa harus di make up? Oke ya, ngilangin kantong mata ya tanpa di make up ya, boleh. Nah, saya nanti sambil dicatat ya, nanti ngomong ini ya. Oke. Jadi setelah ini saya jawab ya. Jadi yang pertama itu tips yang harus ibu kerjakan adalah keyakinan diri dulu ya. Jadi seberapa bagus pun make up, seberapa cantik pun kita kata orang, ketika kita merasa diri kita kurang cantik, maka kita tetap tidak akan percaya diri ya. Jadi tips yang pertama adalah supaya kita tampil cantik. Tips cantik untuk ibu-ibu, tips yang pertama adalah niat. Itu dulu ya. Satu, niat. Inamal amalu biniat, hadis arba'in yang ke-1 ya, inamal amalu biniat wa inamal likullim imanawa. Jadi apa ya, saya mau dandan lah gitu ya, supaya orang lain tertarik, supaya orang bilang saya cakep, supaya orang jangan begitu ya, jangan begitu gitu ya. Bener Alimarni apa ya, Skur, assalamualaikum Pak dosen saya, kita lagi sharing khusus untuk moms Pak, tips cantik untuk ibu, khusus untuk para perempuan. Ya, jadi niat dulu ya, innamal amalu binniyat. Jadi niatkan dulu bahwa apa yang kita kerjakan, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka beribadah.
supaya juga anak-anak lihat, kemudian juga lebih harum, terus juga lebih berbeda lah, sehingga anak-anak merasakan, oh ini Idul Fitri toh gitu, oh begini yang Idul Fitri itu, kita senang, kita cantik, kita harum, kita wangi, kita bersih. Itu ya, niat dulu, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ya, tips yang pertama adalah niat. Yang kedua, believe, yakin ya. Dalam surat At-Tin ayat 4 ya, laqad kana lakum fi ahsani taqwim ya. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ya. Jadi nggak peduli apa warna kulit kita ya. Halo Mbak Arum ya. Jadi tidak peduli apa warna kulit muka kita. Oh saya gelap dok, oh saya coklat dok, oh saya sawo matang dok, oh saya putih dok. Tidak peduli ada apa di muka kita. Saya berjerawat dok, kulit saya kering dok, terus ini ada flek dok. Aduh ini kantong mata gimana ya dok, umur udah sekian 42, misal kayak tadi itu ya. Nah, tidak peduli dari itu semua ya. Ketika Anda sudah lahir di dunia, maka Anda sudah dalam sebaik-baik bentuk yang Allah berikan ya. Untuk lahir ke dunia itu persaingannya sudah luar biasa, berjuta-juta sperma itu ya, itu keluar satu, yang keluar satu, ya 2 lah, 3 lah kalau ada yang kembar ya. Tapi kan normalnya paling banyaknya lazimnya 1 yang keluar ya. Nah, kembar itu kan hanya sekian persen. Nah itu keluar 1 orang itu, kita hidup sampai sekarang itu aja, itu sudah berapa banyak perjuangan yang udah kita lalui itu. Udah berapa banyak, belum lahir aja udah fight dengan sesama sperma-sperma yang lain. Uang telurnya cuma 1, spermanya berjuang tuh. Kualitas sperma terbaik lah yang bisa bertemu dengan ovum, jadi zigot, bertumbuh 9 bulan, kemudian lahir, Dan sekarang Anda semua, sahabat Salimah semua, ibu-ibu semua, sudah ada di sini, umur 20-an, 30-an, 40-an, masih sehat toh? Masih ada toh di dunia? Coba lihat ke belakang ya, apalagi sejak COVID ini, siapa orang-orang yang kita kenal udah lewat dari panggil sama Allah ya. Jadi yakin bahwa kita sudah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, bahwa saya cantik, saya terbaik, saya bagus, saya hebat ya. Yakin dulu itu ya, yakin dulu itu ya. Niat, kemudian yakin bahwa kita adalah yang sebaik-baik bentuk. Apapun bentuk muka kita, kulit kita, fisik kita, itu yang terbaik untuk kita ya. Itu. Kemudian tips yang ketiga, nah kita untuk mendapatkan kulit yang bagus, walaupun dengan make up bisa simsalabim, kinclong ya, flek seketika dan hilang, mungkin tembem jadi runcing ya, hidung pesek jadi mancung ya, alisnya bikin cetar membahana, mata sipit jadi belok gitu ya, terus shading gitu, terus pokoknya banyak deh, bisa, tapi itu sifatnya hanya korektif, saya bilang tadi ya. Hanya korektif, begitu dihapus makeupnya selesai, ya udah hilang lagi, balik lagi ke bentuk asal. Nah makeup itu juga dipengaruhi oleh fondasinya, seperti saya bilang tadi. Ketika kulit mukanya banyak masalah, maka Anda akan menggunakan alat bahan makeup yang lebih tebal, menggunakan waktu yang lebih lama. Semakin tebal alat makeup Anda, semakin tebal foundation Anda, maka permasalahan kulit Anda juga akan semakin tidak mudah diatasi. Jerawat makin berkibar, wah gitu ya. Fleknya juga, karena ingat ada flek yang muncul akibat kosmetik. Jadi akibat pemakaian kosmetik yang mengandung zat berbahaya atau nggak cocok sama kulit mukanya, itu bisa nimbulin flek dan jerawat. Ingat ya itu ya. Oke, itu ya. Jadi fondasinya dulu diperbaiki. Nah, memperbaiki fondasinya tidak bisa simsalabim. Anda harus lakukan home treatment. Anda harus lakukan perawatan kulit muka secara rutin. Nah, kondisi sekarang adalah kita sedang berpuasa Ramadan. Ya, kita lagi berpuasa. Hadir ya, makasih Novi. Mbak Dok, numpang menyampaikan pertanyaan Nakdis ya. Bagaimana cara menebalkan alis mata secara alami? Oke, siap. Desri Dewi ya. Jadi Irawati Dok umur yang tadi ya. Jadi ya yang harus kita lakukan itu persiapannya. Nah, persiapannya apa gitu ya? Ketika kita beraktivitas
di luar sehari-hari, ingat itu ada namanya cahaya matahari. Indonesia, Asia, aduh itu sepanjang tahun, sepanjang hari sinar mataharinya ada, sinar UV-nya juga tinggi, bagus sih gitu ya. Jadi karena kan sinar matahari itu dia prekursor untuk vitamin D, jadi bikin tulang kita bagus, imun kita bagus ya. Makanya sekarang di saat pandemi kita dianjurkan untuk berjemur supaya dia vitamin D-nya bisa terbentuk dalam tubuh kita. Nah, kan begitu ya. Sehingga kalau bagus mungkin kita nggak perlu tuh minum suplemen vitamin D tambahan. Tapi faktanya adalah sebagian besar, malah mayoritas dari perempuan Indonesia adalah kekurangan vitamin D. Jadi apapun itu, apalagi saat ini Anda konsumsi vitamin D ya 1 kali sehari. Bisa beli di apotek Medika Puntur kalau nggak. Bikin kulit kering, bikin kulit kusam, bisa nanti misalkan banyak debu, tertutup pori-porinya, jadilah itu komedo nggak dikeluarkan tersumbat, jadilah dia jerawat ya. Kemudian dia bisa menimbulkan flek jangka pendek ataupun jangka panjang, pemakaian kosmetik yang tidak pada tempatnya bikin Anda flek. Nah, apa yang harus kita lakukan? So, pertama pastikan bahwa setiap Anda keluar rumah, para ibu-ibu sahabat Salimah sekalian selalu menggunakan sunblock SPF 30 minimal ya. Jadi gunakanlah sunblock, sunscreen, sunblock ya, sun protecting factor itu SPF 30. Gunakan setengah jam sebelum Anda keluar rumah. Itu akan membantu kulit Anda tidak cepat kusam, tidak cepat keriput ya. Ini adalah perawatan yang kita lakukan. Kapan, Dok? Setiap hari. Sampai kapan, Dok? Sampai mati. Nah, ya, kalau udah mati nggak perlu lagi ya. Itu namanya perawatan ya. Oke, ya, selesai ya sampai sini. Kemudian apa lagi? Cucilah muka Anda. Nggak usah pede. Hanya sebagian kecil persentase saja orang yang memang dikaruniai Allah kulitnya itu muka badak ya, kulit badak ya. Mau dicuci enggak, mau pakai deterjen, mau pakai apa, kulit mukanya tetep aja mulus ya. Mau panasan apa, tetep kulit mukanya bagus. Itu hanya sekian kecil persen ya. Nggak usah pede lah kita ya, apalagi umur dari 35, 40. Ya Allah tolong ya. Mulailah perawatan rutin kalau ingin dapat kulit muka yang sehat dan segar ya. Pemakaian sunblock setengah jam sebelum keluar rumah setiap hari ya. Kemudian walaupun saat dalam rumah kondisi saat ini tetap menggunakan sunblock ya, karena itu cahaya matahari lewat kaca, lewat mana tetap Anda pakai sekali sehari aja cukup. Terus cuci muka dong. Udah keluar seharian cuci muka 2 kali sehari, pagi hari menjelang tidur atau pas sholat isya kalau takut ketiduran, kemudian malam hari ya. Terus pagi hari ketika kita bangun cuci muka ya, cucilah muka. Pakai apa, Dok? Pakai sabun muka, jangan pakai sabun badan, apalagi sabun deterjen, please deh ya. Jadi cuci muka. Mereknya apa, Dok? Terserah aja. Yang penting pastikan bahwa sahabat Salimah semua tahu dengan jenis kulit muka. Apakah kulit muka Anda kering? Apakah kulit muka Anda kusam? Apakah kulit muka Anda tipe berminyak, tipe berjerawat? Ya, atau normal cenderung kering, normal cenderung oily. Ya, pastikan bahwa Anda sahabat Salimah sudah tahu jenis kulit muka Anda. Kemudian, gunakan sabun muka yang rutin. Sabun muka yang rutin ya. Kalau saya ya, karena kita di apotek Medika Puntur, misalkan ya ketika kulit kusam, maka kita pakailah sabun facial wash brightening. Ini boleh boleh promo nggak sih? Contoh kayak gini lah ya, tuh misalkan gitu ya. Nah itu ya, ini misalkan sabun muka. Nah ini pakailah 2 kali sehari, pagi sama malam hari. Nah udah ya. Kemudian ketika Anda biasa bermake up keluar, tidak cukup hanya menggunakan sabun saja, biasa gunakanlah toner supaya lebih lembab, kejaga, atau gunakan makeup remover ya. Itu Anda bisa gunakan, apalagi ketika memang bermake up ya, menggunakan foundation segala macam, itu memang harus pakailah, nggak bisa cuma sabun aja ya, jadi biar benar-benar bersih. Setelah itu apa? Nah, cukup itu saja sebenarnya untuk jangka panjang. Ketika kulit muka tidak bermasalah, bagus, bersih, nggak ada jerawat, nggak ada flek, ya cuman ya bersih lah gitu ya, bagus kulit mukanya, tetap harus dirawat dengan sabun cuci muka pagi hari dan malam hari, kemudian menggunakan sunblock, sunscreen setengah jam sebelum keluar rumah. Oke, itu. Tetapi ketika sudah di atas umur 35 tahun ke atas, itu nggak cukup lagi. Kita harus gunakan tambahan, pakailah vitamin. Nah, tadi kan ada yang nanya ya, pakailah vitamin. Vitamin yang memang bisa melembabkan, membantu melembabkan kulit, mengenyalkan kulit, kemudian menyamarkan keriput. Dan nanti itu dengan perawatan rutin ini nggak seminggu 2 minggu, ibu-ibu Salimah semua, ini akan tercapai nanti ketika Anda sudah pakai 6 bulan, setahun, 2 tahun, namanya aja rutin ya.
nanti dulu 5 tahun 10 tahun akan datang, kulitnya kok tetap bagus ya, kok keriputnya nggak sebanyak teman-temannya ya, terus kulitnya bersih ya, dia nggak kinclong glowing gimana, tapi nggak pakai bedak juga kulitnya itu lembab kenyal. Nah itu jangka panjang, itu namanya perawatan ya, dilakukan sejak dini ya, dari SMP udah anak-anak itu kasih ya. Nah seperti itu ya. Nah itu perawatan, lakukan setiap hari. Tetapi ketika ada kulit bermasalah, maka kita harus ada tentu krim-krim yang memang perlu kita lakukan begitu ya. Tapi setidaknya ketika umur sudah di atas 35 itu proses aging udah berjalan loh ya, apalagi di atas 40. Waduh ya, kita juga nggak pengen ya umur 40 kulit muka masuk kenceng, terus keriput udah nggak ada ya karena tindakan medis misal apapun ya, mungkin kesannya juga nggak natural wajahnya. Tetap saja tampil alami, tetapi tampil alami bukan berarti membiarkan semuanya itu timbul tanpa ada perawatan ya. Ketika usia kita semakin bertambah ya, rumah tangga juga bilangan tahun semakin bertambah, tetapi kita semakin tampil cantik di depan suami tampil tambah sayang sama kita, why not? Itu ibadah ibu-ibu ya. Jadi boleh kok gitu, tidak haram merawat muka itu, merawat tubuh itu ya. Nah jadi lakukan aja menurut saya ya. Budgetnya tergantung ya, Anda mau budget banyak beli yang brand ya, beli lengkapi yang lain supaya lebih cakep. Tapi kalau enggak ya yang budget minimal juga ada ya. Jadi menurut saya budget tidak menjadi masalah untuk tuh. Yang penting tuh niatnya apa dulu, kemudian Anda konsisten tidak, Anda komitmen tidak dengan perawatan muka Anda ya, untuk hasil yang jangka panjang, bukan hasil yang sebulan 2 bulan. Kalau mau hasil instan, Anda lakukan aja make up, berubah langsung wajahnya ya, itu menggunakan make up. Nah seperti itu. Oke, itu yang ini ya tipsnya ya. Jadi melakukan perawatan rutin. Kemudian apalagi sering-sering wudhu ya, karena wudhu itu kan kita wudhu minimal 5 kali sehari kan, ketika keluar kita wudhu udah kotoran juga dan udah lepas ya. Sering-sering berwudhu, kemudian berzikir ya, tentulah ya, pastilah ya berzikir, karena kan pancaran dari hati, ketika hati kita dekat dengan Allah keluar inner beauty, kan itu yang inner beauty ya, inner beauty. Karena dengan berzikir, dengan apa, mindset kita, pikiran kita akan jadi positif, kita akan punya pikiran positif, kita akan husnuzon billah gitu ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, hal yang menyenangkan ataupun kurang menyenangkan, kita bilang alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya Allah, udah gitu ya, bawa senyum, itu wajah jadinya enak dilihat gitu ya, senyum gitu, wajah enak dilihat. Kenapa? Hatinya tetap senyum. Jadi zikir jangan lupa ya, karena itu yang menenangkan hati ya. Cakep-cakep, cerah-cerah, bayar mual 5 juta sekali rias, ketika hati gelisah, cemberut, tetap aja nggak cakep ya, tetap aja nggak cakep ibu. Tapi dandanan sederhana, mungkin awalnya kelihatan wajahnya biasa-biasa aja, tapi ketika interaksi dia sering senyum, smiling face, suka menolong, ringan tangan, udah jadi cakep banget. Orang jadi nyaman dekat sama kita, orang jadi seneng ngobrol sama kita, udah jadi cakep kita di mata orang itu. Betul pastilah ya. Nah oke. Nah, oh selamat datang Mbak Erni, Mbak Amah, Najim. Oh terus ya, oke ya. Ada Bona. Nah ini ada Mua kita juga nih di sini, Bona. Nanti mungkin Bona bisa bantu nih tips-tips untuk sharingnya. Ini Mua muda yang lagi naik daun, keren banget. Aslinya mau udah cakep sih orangnya. Ya, nah jadi seperti itu. Zikir tadi ya, tenangin jiwa gitu, berzikirlah gitu ya, husnuzon, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah ketika itu semua udah terjadi, maka kita akan jadi pribadi yang menyenangkan, kita akan jadi orang yang berada di mana aja orang akan suka, orang senang kehadiran kita. Udah, itu bikin kita cakep, bikin kita cantik gitu ya. Nah terus itu ya hal-hal yang untuk menampilkan inner beauty ya. Jadi inner beauty yang kita tampilkan ya. Nah kemudian apalagi kan nih ya tips-tips yang tadi ya. Nah sekarang kita masuk nih ya. Jadi setelah itu kita masuk ke yang bersifat fisik. Nah sekarang gimana sih cara memperbaiki atau bukan memperbaiki, mengkoreksi ya. Kalau kita memperbaiki itu identik dengan kita merubah bentuknya permanen. Nah kalau itu tidak bisa dengan kosmetik, itu kerjaannya dokter bedah plastik atau dokter estetika ya, dokter kecantikan, bukan kerjaannya Mua ya. Kalau Mua itu kita menggunakan makeup sifatnya dekoratif. Ketika makeup dihapus, semua balik ke awal. Tapi kalau kita ingin memperbaiki, ya udah, itu memang harus tindakan dokter ya. Pergilah ke dokter yang memang kompeten
permanen ya, sehingga Anda tidak menyesal ingin cantik akhirnya malah jadi cacat permanen. Na'udzubillahi min zalik ya. Jadi seperti itu. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, contoh ya, tadi ada pertanyaan. Nah, saya masuk ya, kita ke pertanyaan. Baik-baik, mari kita lihat lagi. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat sama saya. Karena tadi ada, oh gimana sih cara ini katanya, kantong mata. Oke, kantong mata. Nah, kantong mata nih, aduh HP saya dipakai ini ya, HP saya dipakai online ya. Coba diketik ya ibu-ibu. Sekarang ketika sahabat Salimah sekarang hadir di sini, apakah sahabat Salimah bisa melihat kantong mata saya? Tadi saya sudah ambil foto, sebenarnya tadi sebelum online saya sudah ambil foto saya yang bare face, artinya foto wajah saya tanpa memakai apapun. Jadi habis cuci muka pakai sabun tuh saya foto celek. Kalau sekarang kan saya udah bermakeup nih ya. Bermakeup itu artinya kita menggunakan alat makeup ya. Jangan salah kaprah ya sahabat Salimah. Bermakeup itu bukan berarti Anda dandan kayak orang mau kondangan, Anda dandan kayak orang pengantin, tidak ya. Anda pakai bedak itu udah make up namanya ya, karena dengan berbedak itu Anda ingin kelihatan wajahnya lebih segar. Nah itu make up, karena Anda sudah melakukan proses dekoratif, Anda sudah menutupi hal-hal yang tidak ingin Anda tampilkan orang lihat. Nah itu namanya make up ya. Nah itu jadi pakai bedak itu udah bermake up, jangan salah ya, bedak aja itu udah make up. Oke, jelas ya. Oke, Ibu berhadir Uni Uniku. Nah ya, gimana kantong mata saya kelihatankah? Oh betul-betul, apa yang betul-betul? Bolehlah budok minimal. Nah, jadi ketika kita mempunyai kantong mata ya, ketika mempunyai kantong mata yang bisa kita lakukan, tadi kan pertanyaannya, dok bagaimana sih cara menghilangkan kantong mata secara permanen? Nah bisa, tetapi menghilangkan kantong mata secara permanen itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Saya pertegas kembali, yang dimaksudkan adalah kantong mata ya, atau ya beda ya, kantong matanya kendor atau kantong matanya hitam, dark cycle ya. Kalau kantong mata hitam kan ada tuh orang-orang yang dibawa kantong mata itu warna hitam, biasa orang-orang yang alergi atau mereka misalnya kita begadang berapa hari kan kelihatan agak coklat atau hitam. Nah, ketika kantong matanya berwarna hitam atau coklat itu lebih mudah. Ya, tentunya ketika ada faktor genetik, karena itu biasa bersifat turunan ya. Karena orang yang alergi secara medis, misal orang punya riwayat alergi, kita bisa lihat tuh kalau kantong matanya di bawahnya coklat, wah ini kayaknya kita bisa tanya, ada nggak di keluarga gini-gini ya. Di sini ada dokter Lesi ya, spesialis kulit, mungkin nanti juga bisa bantu menjawab atau meluruskan jika ada yang kurang tepat dari jawaban saya. Nah, kalau kantong mata hitam ya atau coklat itu, apalagi kalau cuma gara-gara begadang, itu gampang banget hilangnya. Tidak simsalabim, tapi lebih cepat waktunya dan lebih gampang. Ya, perbaiki pola hidup ya, tidurnya coba jangan terlalu begadang. Kemudian ketika tidur Anda bisa kompres dengan timun. Iris tuh timun ya, timun agak 2-3 cm, iris taruh di kulkas ya. Udah dingin dia taruh di mata. Lakukanlah itu setiap hari ketika tidur ya. Kalau misalkan nggak mau tidur tapi mau pakailah 10 menit ya, 10 menit tutup mata, kasih itu sudah bikin mata kita fresh ya. Jadi area cycle mata ini bikin kita fresh. Tentu nggak langsung fresh dong, namanya aja perawatan kan. Jadi lakukan aja tiap hari, nanti akan kelihatan hasilnya ya. Itu murah banget ya, berapa sih harga timun? Nah itu ya. Terus tapi kalau kantong mata kendor, nah ini dia, ini karena faktor usia. Seperti saya kan sudah 45 nih ya gitu ya. Nah itu kantong matanya udah kelihatan. Nah udah kelihatan, itu kita bisa lakukan gitu ya. Itu karena faktor usia. Terus karena dalam ilmu akupuntur biasanya itu orang-orang yang memang balance atau energi ginjalnya sudah berkurang, itu kita bisa lihat dari bawah kelopak mata, atau dia pola makan yang kurang bagus juga bisa pengaruh, karena di sini ada titik lambung kalau secara ilmu akupuntur. Nah, jadi akan ada saran-saran kita. Nah, kita juga bisa lakukan akupuntur di situ, tapi itu memerlukan waktu yang lama. Oh, saya nggak mau akupuntur, boleh, kita bisa lakukan RF di sana tindakannya. Tapi balik lagi sekali lagi ya, untuk kantong mata yang kendor itu tidak mudah ya. Mau kita lakukan apa ya?
skin booster, atau kita lakukan filler yang mungkin yang lebih cepat mungkin filler, tapi filler budgetnya itu jutaan ya. Kemudian juga dia tidak hilang sempurna, kemudian setelah berapa lama dia akan kembali lagi. Jadi memang kalau kantong mata yang kendor biasa karena faktor usia itu memang kita lebih melakukannya memang perlu budget, waktu yang lama, kesabaran, dan biasa memang terkendala di sini kebanyakan. Tapi kalau cuman kantong mata yang gelap, nah itu bisa lah ya. Kita punya krim itu ada cycle, harganya murah, cuman kok di bawah 100.000 ya. Itu udah pakai sebulan aja itu kantong matanya, bola mata yang lingkar mata yang coklat yang hitam itu udah jauh lah berkurangnya 50% lebih, malah samar. Bagus banget ya. Dalam waktu 2 minggu udah kelihatan, sebulan udah bagus banget. Harganya murah dan itu juga bisa dipakai sampai setahun. Cuman buat dark mata doang awet banget ya, nggak nyampe 100.000 harganya. Nah, itu bisa, itu ada yang untuk dark circle. Tetapi kalau kita mau instan, kita mau barale, kita mau pesta, terus ini mengganggu banget. Nah, di sanalah kerjaannya make up. Artinya di situ menggunakan kita dekoratif. Nah, biasanya ada makeup tertentu. Nah, ini yang kita tidak bisa demokan di sini ya. Tetapi, nah kalau misalkan sahabat terima atau apa, atau bisa nanti pakai konselor ya. Jadi ada konselor namanya, mungkin kalau misalkan mau pergi ke ini kosmetik, mungkin saya mau konselor dong gitu ya. Pakai konselor. Nah, pakai konselor, kemudian konselornya itu ya jadi kita jadi mendemokan di sini ya, Nivesti ya. Jadi ini saya kena HP-nya dipakai, jadi saya tidak bisa memperlihatkan kepada ibu-ibu semua bagaimana foto before saya tanpa makeup. Jadi ketika tadi foto awal itu, ini kantong mata saya ketara banget nih, kentara banget ya, kentara banget, kelihatan banget gitu ya, karena memang terusia, kelelahan, mungkin juga energinya juga kurang bagus mungkin gitu ya. Kemudian nggak bisa dong gitu, akhirnya saya ya tadi itu makeup kan, nah gitu, sehingga sekarang kan tidak terlalu kelihatan gitu ya. Nah jadi ada konselor itu ditaruh aja di sini ya, di sini tek, nah gitu ya. Nah ini sebenarnya ada lagi sih yang khusus gitu ya, kita pakai itu dulu, kemudian baru kita ini kan dengan konselor. Tapi dengan konselor aja itu udah bisa aja tap di sini ya, nggak perlu kuas. Jadi ibu sahabat Salima semua tidak perlu khawatir, saya nggak ada kuas makeup, nggak usah. Pakai ginian aja, ambil pakai tangan terus di tap secara rata, pas di kantong mata, pas di bawahnya itu ya. Oke, kapan kita pakai itu bisa dipakai duluan, kemudian Anda memakai foundation atau sunblock ya, atau cushion boleh, atau setelah cushion Anda pakai juga boleh. Nah setelah itu baru ditutupi dengan bedak ya, itu kelihatan banget. Maksudnya itu pasti akan tetap nampak, tetap akan masih nampak, nggak mungkin hilang 100%, tapi 50% sudah berkurang, itu sudah very very good menurut saya ya gitu. Dan itu bisa ya, beli aja konselor gitu ya, pasang di situ. Oke, itu untuk kantong mata ya, itu udah saya jawab tadi, mau yang permanen ataupun yang ini. Tapi sebaiknya semuanya beriringan. Artinya ketika kita perlu mendadak, maka lakukanlah, tutupi dengan konselor di situ ya. Kemudian ketika kita punya kantong mata, atau ketika kita punya ketika kita ada dark cycle di situ, jangan difokuskan orang melihat ke sana ya. Kadang-kadang kan ada tuh sekarang dia pakai blush on gitu ya, kayak kalau saya sih ya trennya begitu ya, tapi kan kayak orang ditampar ya kadang-kadang, karena makanya itu nggak rata nggak apa, jadi kayak plek, kena tampar orang merah di sini. Itu ketika kita ada permasalahan seputar kantong mata, jangan menggunakan makeup atau apapun yang orang jadi fokus ke sini gitu, mentok aja di sini tuh pink atau apa warnanya di sini gitu ya. Jadi bagus di orang belum tentu bagus di kita ya. Nah, kalau kata guru saya bedanya tukang badak sama makeup artis begitu. Memang dilihat orang tuh mukanya apa yang cocok mendandaninya. Nah jadi jangan difokusin lagi orang lihat kalau kita punya problem sekitar area bola mata. Nah seperti itu ya. Kalau belum puas nanti bisa diketik lagi ya. Oke, ini untuk vitamin E yang halal dan thayyib apa on. Baik, oke. Sebentar saya ini loh. Terus yang ke flek tadi ya, yang ke flek. Nah bagaimana untuk flek? Nah kalau untuk flek itu makeup gampang banget ya. Kalau untuk menutupi flek instan itu very very easy kalau menurut saya gitu ya. Selama balik lagi ya, pondasi kulitnya bagus, mukanya nggak bopeng, mukanya nggak ada jerawat misalkan ya. Jerawat sih masih bisa, tapi memang harus agak tebel ya. Atau foundationnya itu yang mahal bener gitu, harganya juta-jutaan, itu baru dia covernya bagus banget walaupun dipakai sedikit ya, tergantung sih, memang brand itu memang mempengaruhi. Nah kalau untuk flek ya
balik-balik lagi ke perawatan tadi gitu, pastikan mengurangi aktivitas outdoor, karena flek itu ya sebagian besar memang karena paparan cahaya matahari atau memang fleknya karena kosmetik. Ketika flek timbul karena kosmetik, stoplah kosmetiknya. Ketika pakai kosmetik terus timbul flek terus kita curiga, di stop, jangan dipakai lagi, jangan sayang duit kebuang. Akan lebih banyak duit Anda habis ketika Anda sayang dengan krim yang bikin kulit Anda rusak ya. Jadi stop krimnya ya. Terus kebanyakan kita karena nggak biasa pakai sunblock, karena kan dulu juga polusi belum seperti sekarang, sehingga ketika umur 40-an mulai membayang flek-flek. Nah itu mau bagaimana lagi? Yang kita lakukan adalah cegah supaya dia tidak bertambah banyak.